Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Ibu Beta selaku dosen pengampu kelas Audit Sistem Informasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irmawati dengan NIM 1203011100281. Saya dari kelompok 9, di mana di sini saya ingin membahas mengenai hasil dari kelompok 9 yang dimana membuat penilaian tata kelola pada LP2MP atau Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro. Nah, pada kasus ini, kelompok 9 mengambil kasus pada sistem informasi penerimaan mahasiswa baru pada LP2MP Universitas Diponegoro. Nah, dalam era digital yang semakin maju, tata kelola teknologi informasi ini menjadi elemen penting bagi institusi pendidikan seperti Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro. Nah, LP2MP ini dapat menggunakan kerangka COVID 2019 untuk membantu dalam mencapai tujuan strategis melalui pengelolaan teknologi informasi yang efektif, terutama dalam proses penerimaan mahasiswa baru yang berbasis digital. Nah, LP2MP ini dapat menggunakan COVID dalam mendukung sistem penerimaan mahasiswa baru dan dapat juga menjamin kepatuhan terhadap regulasi seperti Undang-Undang PDP, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, pada pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana LP2MP ini dapat menggunakan COVID sebagai kerangka kerja di mana nantinya kita akan memilih desain faktor yang relevan dan juga terdapat domain-domain yang dapat dijadikan fokus utama dan juga proses penilaian terhadap manajemen praktis yang dipilih serta adanya rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan lebih lanjut oleh LP2MP. Nah, langkah pertama yaitu adanya penilaian desain faktor. Nah, desain faktor ini terdiri dari 10 domain. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu kita dapat menggunakan COVID 2019, yang dimana analisis desain faktor ini adalah elemen yang mempengaruhi cara organisasi merancang dan juga menerapkan tata kelola teknologi informasi. Terdapat 10 desain faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menganalisis, termasuk strategi perusahaan dan profil risiko dan juga adanya kepatuhan regulasi dan landscape ancaman TI. Nah, mengapa desain faktor ini penting untuk dilakukan? Yang pertama itu dapat membantu memahami karakteristik organisasi. Dan yang kedua dapat mengarahkan pemilihan domain tata kelola TI yang tepat. Nah, pada LP2MP ini menilai setiap desain faktor untuk memastikan tata kelola TI yang sesuai dengan tujuan strategis dan juga kebutuhan organisasi. Nah, misalnya dalam aspek strategis organisasi yaitu pada DF1 Enterprise Strategi, LP2MP ini berfokus pada stabilitas layanan klien untuk memastikan adanya keberlanjutan operasional yang mendukung mahasiswa, dosen, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Dan selain itu, compliance requirement ataupun kepatuhan terhadap regulasi menjadi salah satu faktor yang sangat penting mengingat sistem penerimaan mahasiswa baru itu menyimpan data-data sensitif calon mahasiswa yang harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ataupun UU PDP. Nah, setelah dilakukan penilaian desain ke-10 desain faktor tersebut, menghasilkan 5 domain utama dengan nilai penting yaitu lebih dari 50. Nah, di sini terdapat 5 domain yang tertinggi. Yang pertama itu ada MEA 03 ataupun Manager Compliance with External Requirement dengan skor 100. Selanjutnya ada EPO 12 yaitu Managed Risk dengan skor 80 dan juga ada EPO 13 Managed Security dengan skor 80, lalu juga DSS 05 Managed Security Service dengan skor 60 dan yang kelima ada IDM 03 ataupun Insured Risk Optimization dengan skor 80. Nah, dari kelima domain tersebut, MEA 03 dan EPO 12 mendapatkan skor tertinggi yang dimana masing-masing itu 100 dan juga 80 sehingga dapat dipilih untuk menjadi fokus perbaikan tata kelola pada LP2MP. Nah, mengapa akhirnya saya memilih untuk
menilai domain practice EPO 12.02 dan MEA 03.01. Nah, dalam domain EPO 12 ini, manajemen risiko menjadi salah satu aspek penting bagi LP2MP untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait TI. Kita juga tahu bahwa semua sistem informasi itu pasti rawan dengan terjadinya risiko. Nah, maka dari itu, manajemen risiko ini menjadi salah satu aspek yang penting. Nah, khususnya pada praktis EPO 12.02 ini, yaitu Analyze Risk, yang dimana domain ini dapat memastikan bahwa LP2MP dapat memahami semua risiko yang terjadi secara menyeluruh. Ya, mungkin mulai dari risiko ini tingkatnya tinggi, rendah, ataupun sangat rendah sekali. Dengan kita mengetahui tingkat-tingkat risiko tersebut, maka dari itu kita dapat risiko yang mana dulu nih yang dapat kita atasi. Dan jika risiko itu ternyata tinggi, berarti risiko tersebut yang dapat kita atasi terlebih dahulu. Nah, pada domain EPO 12 ini, kita dapat memahami semua risiko secara menyeluruh, mulai dari risiko keamanan cyber, kegagalan sistem selama proses pendaftaran mahasiswa baru, hingga potensi dampak terhadap reputasi lembaga. Nah, adanya pendekatan ini dapat membantu organisasi untuk memitigasi risiko sebelum menimbulkan gangguan operasional. Nah, untuk MEA 03.01 ini pula berfokus pada identifikasi dan kepatuhan terhadap persyaratan eksternal. Nah, pada LP2MP ini, domain ini sangat relevan dan sangat sesuai karena proses penerimaan mahasiswa melibatkan penyimpangan dan juga pengelolaan data pribadi calon mahasiswa. Dan dengan mengikuti regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan juga adanya standar keamanan informasi LP2MP ini dapat melindungi data sensitif serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaannya. Nah, lanjut pada penilaian domain practice. Nah, penilaian terhadap MEA 03.01 ini menunjukkan bahwa LP2MP telah memiliki dasar yang baik dalam memantau dan mengelola kepatuhan eksternal. Namun masih ditemukan beberapa tantangan seperti pembagian tanggung jawab yang kurang jelas dalam mengelola regulasi yang telah berubah. Nah, hal ini menunjukkan perlunya dokumentasi dan juga koordinasi yang lebih baik antar unit terkait untuk memastikan bahwa regulasi terbaru dapat diimplementasikan secara efisien. Nah, beberapa hari lalu, kelompok 9 ini telah menyebarkan kuesioner terhadap staf pada LP2MP. Dan alhamdulillah terdapat satu staf yang mengisi kuesioner tersebut, di mana kuesioner tersebut telah kita cantumkan pertanyaan dan juga kita cantumkan persentase keberhasilan mengenai aktivitas-aktivitas domain praktis yang telah kita nilai, dan juga kita cantumkan untuk melampirkan bukti untuk menjadi pendukung dari pertanyaan aktivitas tersebut. Tetapi hasil dari pengisian kuesioner tersebut di semua bukti pendukung, di beberapa bukti pendukung itu tidak dilampirkan dengan alasan bahwa laporan audit tersebut sangat bersifat internal, maka dari itu tidak diperbolehkan untuk membagikan data tersebut ke pihak eksternal. Dan di situ juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa LP2MP ini ternyata emang sangat erat dengan kepatuhan regulasinya. Maka dari itu, domain ini sangat relevan dengan LP2MP. Nah, pada EPO 12.02 ini pula, LP2MP telah berhasil mengidentifikasi risiko utama seperti serangan cyber dan juga kerentanan sistem pada saat puncak periode pendaftaran. Nah, meski begitu, terdapat kebutuhan untuk memperbarui risiko secara berkala, di mana kita dapat mengintegrasikan data historis risiko ke dalam proses analisis untuk meningkatkan akurasi estimasi risiko tersebut. Nah, selain itu, penentuan toleransi risiko ini juga dapat menjadi perhatian utama agar LP2MP ini dapat mengambil langkah-langkah mitigasi yang sesuai ketika menghadapi risiko yang signifikan. Selanjutnya, dengan dilakukan penilaian mulai dari desain faktor dan menilai juga capability levelnya, dan dari kelompok 9 ini menyarankan terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh LP2MP untuk meningkatkan sistem informasi pada sistem penerimaan mahasiswa baru. Nah, untuk rekomendasi MEA ini, yang pertama ada memperjelas tanggung jawab monitoring regulasi, di mana penting bagi LP2MP ini menetapkan unit atau individu yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi perubahan regulasi dan menyusun rencana-rencana aksi. Nah, hal ini akan memastikan bahwa semua persyaratan kepatuhan dapat diantisipasi dengan baik. Nah, terdapat juga pengelolaan kontrak pihak ketiga. Nah, dengan pihak ketiga ini, kontrak layanan teknologi informasi dengan mitra eksternal perlu mencantumkan
kepatuhan regulasi yang relevan. Nah, ini akan membantu mengurangi risiko ketidakpatuhan yang berasal dari pihak eksternal. Dan selanjutnya ada LP2MP ini dapat membuat daftar dokumen yang terintegrasi, di mana LP2MP ini perlu mengembangkan semua dokumen-dokumen dan juga catatan-catatan yang berisi regulasi dan kontrak yang berlaku, di mana diperbarui secara berkala untuk mendukung adanya pengambilan keputusan berbasis data. Dan untuk rekomendasi EPO 1202, itu yang pertama ada sistem manajemen risiko terintegrasi. Nah, sistem ini harus mendeteksi risiko secara otomatis berdasarkan data operasional penerimaan mahasiswa baru. Yang kedua ada analitik prediktif, di mana data historis risiko ini perlu digunakan untuk memprediksi potensi risiko di mana dapat digunakan di masa depan, sehingga bisa dilakukan langkah preventif di awal. Dan yang ketiga ini ada validasi analisis risiko. Nah, validasi terhadap analisis risiko ini perlu dilakukan secara independen. Karena apa? Perlu dilakukan secara independen karena untuk memastikan adanya keputusan strategis yang berbasis data akurat. Dan selanjutnya ada simulasi risiko berkala, di mana LP2MP ini dapat mengadakan simulasi risiko seperti mengadakan pelatihan sistem penerimaan untuk mengukur kesiapan dalam menangani ancaman TI. Dan juga LP2MP ini dapat melakukan uji coba terlebih dahulu, apakah emang sistem ini udah siap dalam mengukur kesiapan dan menangani ancaman-ancaman TI yang akan terjadi ke depannya, seperti itu. Dan implementasi dari rekomendasi ini juga dari kelompok 9 ini mengharapkan tidak hanya dapat meningkatkan peningkatan efektivitas pengelolaan risiko dan kepatuhan, tetapi juga semoga dapat lebih memberi kepercayaan lebih besar dari pemangku kepentingan internal dan juga eksternal. Nah, sebagai kesimpulan dari hasil presentasi saya pada pagi hari ini, yaitu analisis menggunakan COVID 2019 ini dapat membantu lembaga-lembaga, terutama lembaga yang menggunakan audit dalam sistem organisasinya. Terlebih juga pada LP2MP Undip dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tata kelola teknologi informasi mereka. Dan pemilihan domain EPO 12 dan juga MEA 03 ini, serta penerapan rekomendasi yang telah kelompok 9 sarankan, semoga dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing LP2MP ini dalam menghadapi era digital yang semakin kompleks. Lagi sekarang, di masa-masa yang sangat luas, informasi tersebar, dan maka dari itu kita juga harus bisa mengimbangi bagaimana harus terus belajar untuk meningkatkan dan juga mengembangkan pengetahuan terhadap teknologi informasi. Nah, dengan pengelolaan risiko dan juga kepatuhan yang baik, diharapkan LP2MP ini juga dapat mendukung visi dan misi mereka untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas tinggi, terkhusus untuk Universitas Diponegoro. Oke, sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Beta karena telah mendengarkan, dan juga mungkin teman-teman yang sempat mendengarkan dan telah menyimak video ini sampai akhir. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan meminta maaf jika sekiranya di pembahasan saya ada pembahasan dan juga penjelasan yang kurang sesuai. Saya mohon maaf dan mohon dimaklumi, dan saya sangat menerima masukan dan juga kritik dari Ibu Beta terhadap kelompok 9 khususnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.